Jadi sekarang kita mau ke museum Juang 45. Tunggu selanjutnya. Terus jadi kita sudah di terminal. Nah, habis ini kita mau jalan lagi naik busway ke Museum Juang 45. Tunggu selanjutnya ya. Udah. Oke, jadi kita sudah sampai di Museum Juang 45. Nah, di sini kita langsung disambut ondel-ondel. Nah, jadi setelah itu di sini ada telapak tangan dari wanita pejuang. Ada banyak. Ini ada 30, 35. Ada 50. Nah, ini wanita-wanitanya terlihat. Oke, itu baru halaman depannya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalamnya. Ini juga ada telapak tangan yang sama dari wanita pejuang 45 juga. Ini ada peresmiannya. Ini ada Bu Rasuna Said. Ini ada patungnya. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke, kita masuk ke pengenalan Menteng 31. Kita lihat di sini ada Menteng 31 pada masa pendudukan Jepang. Oke, jadi pada masa pendudukan Jepang, Hotel Skomper Jalan Menteng 31 dikuasai oleh propaganda Jepang. Nah, ini dia, kita bisa lihat ada beberapa pemuda-pemuda, yaitu ada Malik, Soekarni, Sairul Saleh, dan A.M. Hanafi. Ini dia. Kemudian Menteng, nah ini didirikan pada tanggal 1943 ya. Ini yang bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, ini Menteng 31 pada masa kemerdekaan. Oke. Di sini ada Khairul Saleh. Khairul Saleh di sini yang tadi masuk anggota yang tadi, seorang pemuda intelektual dan ketua PPPI. Setelah itu ada Soekarni, pemuda yang radikal yang dibuat tanah. Oke. Lalu setelah itu ada Hanafi. Ini biografi di A.M. Hanafi. Oke. Selanjutnya ada Malik. Ada Malik berperawakan kecil dan langsung mendapatkan si Akoi. Beberapa ide ada Malik, diantaranya penjemputan dan penculikan Soekarno-Hatta oleh Soekarni, Khairul Saleh, dan Yusuf Kuno ke Rengas Dengklok dari kisah yang diceritakan A.M. Hanafi, seorang Soekarni yang merupakan pemuda yang sangat radikal, tidak dapat mengambil satu keputusan tanpa berkonsultasi dengan Adam Malik. Oke, jadi itu jasa-jasa Adam Malik di sini, tempat merancang berbagai aksi. Jadi Menteng 31 ini merupakan tempat merancang berbagai aksi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda menggunakan gedung Menteng 31 sebagai pusat kegiatan menuju kemerdekaan. Selanjutnya ada apa lagi? Yuk kita cari ruangan selanjutnya. Oke, jadi pertama-tama kita akan memasuki ruangan. Sepertinya ini ruangan dari Soekarno dan Hatta, patung Soekarno. Di sini ada Soekarno. Nah, ini upacara setelah pembacaan teks proklamasi. Oke. Di sini ada miniatur mobil-mobilnya. Nah, di sini ada lukisan Soekarno. Ada buku saksi sejarah. Ada memori Bati Soeharto. Di sini peninggalan dari presiden kita yang pertama, presiden dan wakilnya. Nah, situ. Oke. Jadi kita akan
ke ruangan selanjutnya dulu ya. Nah, di sini ada rute gerilya Pangeran Jenderal Sudirman. Ada rute-rutenya. Panglima besar. Ini ada Jenderal Sudirman. Oke, lalu lagi. Nah, di sini ada apa ini? Ada tengkorak. Ini perlengkapan tentara pelajar Trip Army Equipment. Oke, ini tahun 1949. Ada baju dari Trip. Ini ada lambangnya. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi Jogja diserang payung Belanda. Ini terjadi pada tahun 1948. Kita lihat yang dimaksud payung itu ini ya. Ini ada Soekarno. Oke, sudah. Sini ada punya Abdul Latif Hendraningrat tahun 1945. Ada senjata. Di sini ada. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke, jadi di ruangan selanjutnya ada di ruang Mas lihat. Nah, di sini ada radio. Ini radio lama ya. Lalu di sini kita bisa lihat dokumentasinya pada masa Jepang. Ini mungkin ini bisa kita lihat ini nasib orang-orang Indonesia zaman dahulu, zaman Romusa. Kita lihat ini saja benar. Ini mungkin propagandanya mungkin ya. Nah, di sini pada saat Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang tanggal 1942. Kita lihat di sini Belanda menyerah dengan Jepang. Ada penjelasannya. Imamura memberikan ultimatum kepada Belanda bahwa apabila tidak menyerah, maka tentara Jepang akan menghancurkan seluruh tentara Belanda dan sekutunya. Oke. Nah, di sini ada bendera peta. Nah, peta. Oke. Dia benderanya ya. Bendera peta. Gambar dengan bendera Jepang ya. Oke, apa itu tulisannya? Nah, di sini kita bisa lihat kan tadi sudah ada bendera peta. Apa itu peta? Peta itu pembentukan tentara pembela tanah air India Soekarno. Nah, tentara sukarela pembela tanah air merupakan pasukan yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang tanggal 3 Oktober 1943. Berdasarkan seirai nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara 16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pendidikan tentara peta dipusatkan di Bogor yang diberi nama Jawa Boegiugun Kanbore Sentai, kini Museum Peta. Ini di foto atas ada Bung Karno saat mengikuti pelatihan peta. Lalu yang di bawah ada Chu dan Chu Latif Hendraningrat sedang melatih pertahanan dari serangan udara musuh. Nah, di sini ada mata uang yang diterbitkan kolonial Jepang. Kita lihat ini di Gatot Kaca ini ya, senilai Rp10. Ini poster-poster zaman dahulu sih tersimpan. Ini ada kain bagor. Nah, ini ada baju siapa nih? Seragam tentara. Oh, ini seragam tentara peta, ini yang dipakai kalau masuk peta ya. Nah, ini ada peristiwa bom Hiroshima dilakukan oleh Belanda terhadap Jepang. Kita lihat hancurnya Jepang. Sini ada samurai Gunto. Ini dia samurainya. Oke. Kelompok. Nah, ini dia kelompok-kelompok perjuangan pada masa kolonial Jepang. Ini ada kelompok anti fasisme Jepang. Ini ada kelompok peta, ada nama-namanya.
Nasution, Soeharto, Latif Hadiningrat, Kasman, Sudirman. Ini Putra, Pusat Tenaga Rakyat, Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mansur. Kelompok Kaigun, kelompok Menteng 31. Dan ini 4 serangkai dalam Putra, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mansur, Kiai Haji Mansur. Ini dia 4 serangkai. Kita coba aja kali ya lihat ke selanjutnya. Oh ya, sebelum itu ini ada tentang masa pendudukan Jepang, kenangan pahit pada masa penjajahan Belanda, belum sinar di hati rakyat Indonesia selama 350 tahun dan membekas di pemerintahan, di benak pikiran rakyat Indonesia. Ini ada penjelasan-penjelasannya di mana masa peralihan ke dari Belanda ke Jepang. Masuk ada tadi yang peta tadi, terus ada perbekalan senjata seperti Heiho, Gyugun. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke, jika berbicara dengan masa Jepang, masa pendudukan Jepang, kita pasti nggak jauh-jauh nih dari proklamasi. Kita jelasin secara cepat aja ya. Di sini ada peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus. Bung Karno dan Bung Hatta diamankan para pemuda yang didukung pasukan peta di sini untuk melakukan Rengas Dengklok. Ada fotonya. Nah, lalu ini ada penyusunan naskah proklamasi di malam menjelang 17 Agustus 1945. Lanjut, ada pelaksanaan proklamasinya 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Laksamana Muda 1 Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Oke. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi tentang proklamasi di video selanjutnya. Nah, oke, jadi di SKA kita lihat ada patung di sini. Nah, apa sih ini? Jadi para wanita pun turut berperan setiap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini kita lihat. Nah, ini adalah sosok seorang wanita. Oke, kita lanjut ke ada meja di sini, ada senjata. Kita baca di sini. API atau Angkatan Pemuda Indonesia dibentuk oleh para pemuda Menteng 31 yang diketuai oleh Wikana dan wakilnya Khairul Saleh. Pada saat rapat pembentukan API ini hadir pula Aidit, Parjono, Aim Hanafi, Kusnadar, Johar Nur, dan Khalid Rasjidi. Ini dia. Oke. Selanjutnya di sini Bung Karno sedang berpidato di atas podium di lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulan kemerdekaan rakyat Indonesia. Nih, kita lihat. Dulu masih pakai bahasa zaman dahulu. Ini dia replikannya. Ini dia Soekarno. Oke. Selanjutnya ada apa di sini? Nah, ini dia Menteng 31. Sini lagi pelaksanaan apel ya sepertinya di depan. Nah, ini di depan markas Menteng 31 digunakan sebagai markas pergerakan pemuda, tapi juga markas buruh, petani, seniman, dan massa lainnya. Oke, kita lihat di sini ada Soekarno. Dan ini sedang melihat, sepertinya mereka khawatir ya. Perumusan teks proklamasi, ini dia. Oh, ini teks proklamasi tersebut dirumuskan oleh para tokoh bangsa dengan satu tujuan, yaitu mempercepat kemerdekaan Indonesia. Rumusan yang terdiri beberapa baris itu menjadi pertanda bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Ini terjadi di rumah Maeda ya, Laksamana Maeda, di mana dia juga orang Jepang. Tapi saya nggak tahu yang Maedanya yang mana. Oke, ini terakhir. Nah, mereka ini rapat Rengas Dengklok. Ini dia membahas tentang Rengas Dengklok ya. Ini replikanya. Oke, sudah, kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya.
Oke, jadi ruangan terakhir saya hanya mau menjelaskan perlengkapan yang dibawa oleh tentara-tentara. Lihat di sini ada belati yang digunakan pejuang di daerah Bandung. Ini ada tanda pangkat pejuang BPK. Nah, ini ada helm militer. Oke. Di sini ada Memorial Liba van den Bosch, adalah seorang anggota tentara KL yang ikut dalam misi Politonial aksi di Indonesia. Ini barang-barangnya. Ini ada ancamannya, topi, dan lain-lain. Ini perlengkapan dinas Maijen Prof. Dr. Mustopo. Ada penjahit. Ada ini palang merah Laskar Putri Indonesia ya, ini bajunya, ini perlengkapannya. Ini ada kompor, ada piring. Ini ada perlengkapan makan. Ini foto pasukan Sri Liafon Bekasi. Ini ada senjata organik trip. Ini digunakan oleh trip ya. Ada jenis-jenisnya, dan ini tik kayu untuk menyimpan perlengkapan. Sepertinya sudah sampai sini saja dari Museum Juang 45. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Oke, jadi kita masih ada satu museum lagi habis ini. Jadi kita akan ke sana. Oke. Dadah semuanya. Terima kasih.